Selamat malam. Bung Jimmy tadi sudah melihat pertandingan, melihat sebagai kapasitas mantan wasit FIFA, bagaimana menilai ataupun melihat jalannya pertandingan pada malam hari ini? Jalannya pertandingan pada malam hari ini ya memang cukup bagus. Nah, yang kita permasalahkan apa dulu? Apakah keputusan wasit? Apa yang mau ditanyakan? Kalau dari keputusan wasit, ini saya langsung saja kalau gitu masuk. Bagaimana kemudian melihatnya, Bung? Ini sepertinya apa ini yang terjadi sebenarnya? Ya kalau kita lihat, semua keputusan wasit itu betul. Yang mana yang mau kita bicarakan? Kartu merah? Kalau kita kemudian berbicara gol dari dianulir gol ke menit ke-61 itu, Bung, itu bagaimana menurut Bung? Mungkin kita bahas satu persatu dulu. Oke, kalau masalah offset yang dianulir, itu memang betul bahwa pemain kita pada saat bola dimainkan, dia sudah berada pada posisi offset. Nah, hanya satu definisi offset yang bisa di on-field review, hanya offset interfering with opponent. Offset itu ada 3. Yang pertama, interfering with play. Kalau interfering with play dengan gaining advantage, itu tidak perlu on-field review. Itu hanya VAR review saja. Factual review dari ruang VAR. Tetapi kalau interfering with opponent, ini harus on-field review. Nah, tadi pemain kita itu, offsetnya definisinya interfering with opponent. Interfering with opponent ini ada 3 macam. Challenge for the ball, preventing lawan, ya, mencegah lawan untuk memainkan bola. Kemudian yang terakhir adalah mengganggu pandangan pemain lawan atau kiper. Nah, yang dilakukan Sananta tadi adalah offset interfering with opponent. Sehingga wasit VAR merekomendasi wasit lapangan untuk on-field review. Sehingga ketika on-field review, wasit lapangan akan meminta sudut pandang yang bisa memutuskan bahwa pemain kita pada saat bola dimainkan sudah berada pada posisi offset. Apanya yang harus dilihat? Poin kontaknya di mana? Bukan soal poin kontak aja ya. Posisi mana yang dari bagian badannya yang offset? Ternyata di kaki. Dan itu keputusan yang betul. Oke, artinya berarti memang keputusan untuk menganulir gol ke menit 61 itu keputusan yang benarkah? Betul, keputusan yang betul. Oke, itu keputusan yang betul. Sekarang kalau kita melihat dari kartu merah ini, Bung. Kartu merah dari yang dikenakan untuk Rizky Ridho. Itu bagaimana? Oke. Nah, keputusan wasit betul. Kenapa saya bilang betul? Karena kita perlu melihat poin kontaknya pada saat kaki dari Ridho strike atau lurus. Dan kontak dilakukan dengan stud. Stud itu pull sepatu. Ketika lawan berada di depannya. Ya. Dia bisa saja, Ridho itu bisa saja menukuk kakinya setelah menendang atau memainkan bola. Dia bisa untuk avoid, menghindarin. Tetapi Ridho malah melanjutkan tindakannya. Dan sayangnya, poin kontaknya ke arah yang sangat-sangat sensitif. Oke. Dan ketika hal ini, yang namanya kartu merah itu harus on-field review. Karena possible red card. Itu salah satu faktor dari 4 faktor yang harus dicek on-field review. Oke. Nah, setelah wasit ruang VAR menunjukkan buktinya melalui pengulangan replay terhadap pelanggaran yang dilakukan Ridho, akhirnya wasit lapangan memutuskan bahwa itu harus red card. Baik, berarti kembali lagi untuk keputusan itu tepat juga berarti, Bung? Tepat. Tepat. Oke. Ini mungkin saya tertarik juga untuk menanyakan langsung ke Bung. Bagaimana kemudian dengan mungkin ada sejumlah pelanggaran-pelanggaran ini juga dilakukan mungkin oleh Uzbekistan, tapi sepertinya kok tidak mendapatkan porsi yang sama seperti untuk Indonesia. Ataukah Bung juga melihat hal ini? Ya, itu sebutnya semua keputusannya betul. Karena kan dikontrol, bukan hanya dari wasit lapangan, termasuk juga wasit VAR. Itu pertandingan dikontrol semuanya. Oke. Jadi bagaimana nih kemudian memantau ataupun mengevaluasi langsung dari laga pertandingan pada malam hari ini? Kalau tadi kita sudah berbicara dari sisi keputusan wasit ya. Kalau sekarang kita memantau dari kekuatan kita, skuad Garuda pada saat melawan Uzbekistan, pandangan dari Bung bagaimana? Kalau saya lihat dari statistik, memang kita kalah. Dari statistik bisa kita lihat kalah.
mungkin ya faktor kelelahan daripada pemain kita ketika babak penyisian ya, masih di 8 besar ataupun masih di atasnya, bagaimana mereka melawan Qatar, melawan Australia, Jordania. Inilah mungkin kelelahan mungkin kalau menurut saya. Oke, baik. Ini masih tersambung juga dengan Bung Banur. Bung Banur, tadi kan kalau Bung Jimmy ini sudah sempat menyebutkan ya bagaimana analisa dari keputusan wasit yang ya mungkin kita tidak bisa pungkiri lah, kita ada sedikit bertanya-tanya. Tapi tadi memang sudah dijabarkan langsung oleh Bung Jimmy bagaimana kemudian rasionalisasi ataupun rasional ya keputusan yang memang dari wasit ini. Tanggapan Bung Banur ini bagaimana? Ya, saya setuju-setuju saja karena tadi kan sempat juga saya lihat di TV itu memang kaki si Ramadan Sananta itu agak ke depan. Tapi maksud saya setelah kejadian itu anak-anak itu kan tidak tahu itu offset atau tidak. Nah, itu berpengaruh ketika mereka menganggap itu memang gol sah. Itu berpengaruh secara mental gitu loh. Oke, baik. Nah, kalau sudah mentalnya berpengaruh, itu berdampak penampilan keseluruhan termasuk fisik juga, karena bikin gol itu dan peluangnya cuma ada satu itu dan gol itu kan setengah mati, artinya tidak gampang begitu. Kalau memang dilihat secara peraturan permainan, tadi kita lihat VAR-nya juga, itu memang kaki Ramadan Sananta memang agak duluan gitu. Jadi saya juga lihat, wah ini memang ini pasti offset nih. Ternyata benar, di offset-kan. Nah, pemain yang di lapangan, anak-anak itu kan nggak ngelihat layar VAR-nya itu gitu loh. Sehingga berpengaruh secara mental. Karena begitu bergembiranya mereka, begitu senangnya mereka, menciptakan peluang sulit lawan Uzbek, ya terjadi gol dan dianulir. Itu berpengaruh sekali gitu. Nah, pengaruhnya bukan dari segi mental saja, secara fisik pun memang betul kata Bung Jimmy tadi, faktor kelelahan ketika kita di babak penyisian terutama lawan Korea itu berpengaruh di pertandingan tadi. Nah, jalannya pertandingan juga kita Uzbek mendominasi jalannya pertandingan. Anak-anak serba salah kalau saya lihat tadi, karena Uzbek menerapkan pressure yang tinggi. Alur bola yang selama ini kita lihat menarik dari pemain-pemain kita tidak terjadi tadi, karena memang yang dihadapi ini Uzbek yang saya lihat memang secara fisik mereka bugar sekali menurut saya. Dan ini ada 2-3 pemain yang main juga di Liga Rusia. Ya, jadi memang kalau boleh jujur, Uzbek memang di atas kita lah, secara tim maupun secara individu. Baik, sekali lagi ini masih belum berakhir, kita masih tentunya menunggu siapa yang nanti akan menjadi lawan dari kita, apakah Irak ataupun Jepang, dan kita masih ada kesempatan yang terbuka. Kita masih terus dukung tentunya skuad Garuda. Terima kasih sekali lagi Bung Jimmy Napitupulu selaku anggota Komite Wasit dari PSSI, dan juga tadi sudah bergabung ada Coach Banur. Terima kasih, selamat malam. Sukses selalu. Dan pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup Breaking News TV One. Sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program Kabar Arena Malam bersama Bagus Priyambodo. Saya Gita Mahlika mengucapkan terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.